لله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin al-hadirat ayyuhal ahbab segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita Allah berikan nikmat panjang umur serta sehat afiat. Dan mau serta diberikan taufik hidayah sehingga kita mau berkumpul untuk melaksanakan satu ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian fikih dalam kitab Fathul Qarib.
Taufan nyatet nggak terakhir kita bahas tentang apa? Hah? Si awal ya. Baik. Kita lanjutkan kajian kita, masih muqaddimah dari kitab ini. Kemarin kita membahas mengenai siapa itu yang dikatakan syekh, dia udah ya. Siapa itu imam, siapa itu orang alim, siapa itu allamah, ya. Karena yang akan dibahas di sini adalah kitab yang disusun oleh Imam Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ya. Jadi kitab ini berisi tentang karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, ya, seorang ulama di mazhab Syafi'i. Kemudian taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanih, semoga Allah meliputi dia, ya, dengan kasih sayangnya Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sini kemudian dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tabarrukan, untuk mencari keberkahan. Jadi, ya, membaca hamdalah itu dimulai oleh pengarang dalam menulis kitabnya sebagai apa? Sebagai bentuk tabarrukan, cari berkah. Bi Fatihatil kitab, dengan permulaan Alkitab yaitu Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, li'annaha ibtida'u kulli amrin. Karena hamdalah itu permulaan dari segala sesuatu. Ya. Jadi hadisnya itu ada dua. Barang kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Barang siapa segala sesuatu yang penting menurut syariat tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu seperti orang yang tangannya buntung. Di kitab, di hadis riwayat lain dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fahuwa aqta'. Segala sesuatu yang penting menurut syariat tidak dimulai dengan hamdalah, maka hal tersebut adalah perkara yang buntung, kurang sempurna. Jadi makanya kenapa musannif itu mengarang kitab dengan basmalah dan hamdalah, karena ya ada perintah anjuran dari Nabi agar sesuatu yang baik itu dimulai dengan basmalah dan hamdalah. Dan juga sebagai bentuk tabarrukan, mencari keberkahan agar mirip-mirip dapat keberkahan seperti Al-Qur'an, gitu ya. Tabarrukan bi Fatihal kitab wa li'annaha ibtida'u kulli amrin. Karena hamdalah itu permulaan dari segala sesuatu. Ya. Zibalin, yang penting menurut syariat, wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan sebagai penutup, ya, dari setiap doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi biasain kalau kita doa, ya, memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat, diakhiri juga dengan sholawat dan hamdalah. Ini kebiasaan orang-orang penghuni surga, ya. Baik. Kemudian wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah, dan hamdalah adalah doa terakhir bagi penghuni surga, ya. Doa terakhir bagi penghuni surga sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian apa itu surga? Darus thawab, tempat atau rumah pahala, ya. Rumah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa dikatakan darus thawab? Karena kalau orang pahalanya banyak, thawab itu pahala. Kalau orang pahalanya banyak, maka akan mengantarkan dia untuk bisa masuk surga, ya. Akan tapi ingat, kita bisa masuk surga bukan karena pahala dari ibadah yang kita kerjakan, bukan. Ya, kata Rasulullah, lan yadkhula ahadukum aljannata bi'amali. Tidak akan pernah bisa salah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Qalu, maka berkata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun tidak ya Rasulullah.
Qala wala ana, saya pun tidak, kata Rasulullah, illa kecuali an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali jika Allah meliputi saya dengan kasih sayangnya, ya. Jadi kalau ingin masuk surga, ya, cari ridhonya Allah, cari rahmatnya Allah, ya. Baik, sampai sini paham ya? Kemudian, ya, ahmaduhu, ya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, an waffaqa, ya, memuji Allah an waffaqa, ya, atas sesuatu yang telah Allah bantu, ya. Jadi waffaqa itu Allah bantu. Man, siapa? Orang arada min ibadi, yang menghendaki min ibadihi, dari para hambanya Allah, littafaqquh fid din, untuk memahami dalam urusan agama, ala wifqi muradi, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang memulai karangannya dengan baca hamdalah, dia memuji Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan pertolongan bagi setiap hambanya yang mau mempelajari agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau Allah nggak tolong, orang kadang belajar agama akhirnya pemahamannya ngawur, tidak sesuai dengan syariat. Pemahamannya pakai hawa, pakai kehendak sendiri, pakai hawa nafsu. Ya, ini bahaya. Ya, makanya kenapa kok ngaji itu perlu guru, ya, perlu sanad, supaya apa? Supaya pemahamannya nggak ngawur. Ya, dari mulai Rasulullah, Nabi ngajarin begini, disampaikan ke sahabat, sampaikan ke tabi'in, sampaikan ke tabi'it tabi'in, terus ke para ulama, terus ke murid-murid, sampai ke kita sekarang. Pemahamannya biar benar. Karena kalau orang memahami agama dengan akalnya sendiri, ya, dengan pemahaman dia sendiri, akhirnya bisa menafsirkan atau mengerjakan agama sesuai dengan keinginan masing-masing. Bahaya ini hadirin. Ya. Ini ngeri. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberi pemahaman sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu yang penting itu. Ya. Baik. Kemudian berarti man aroda min ibadi, yang ada orang yang Allah kehendaki paham agama. Nah, ini bersyukur, ya, kalau kita termasuk dari bagian orang-orang yang Allah kehendaki untuk bisa paham agama. Banyak orang Islam, ya, mungkin jumlahnya orang Islam mungkin miliaran, tapi dari sekian banyak orang Islam, ya, memeluk agama Islam tapi nggak paham agamanya sendiri. Banyak. Ya, kenapa? Ya, karena nggak mau ngaji. Ya, kenapa nggak mau ngaji? Karena Allah kehendaki begitu tuh orang. Kita mau hadir ke majelis ilmu kayak sekarang nih, itu karena kehendak Allah. Berarti orang yang Allah gerakan masuk ke majelis ilmu, berarti orang-orang yang Allah kehendaki mau paham tentang agamanya. Antum bisa saksikan di samping masjid kita ini banyak rumah, ya, dan mungkin mereka pun di rumah pun gak ada kegiatan, paling nonton TV, main HP, ya. Tahu di masjid ada majelis ilmu, tapi nggak semua orang Allah gerakan mau hadir ke majelis ilmu. Berarti yang bisa nolong kita untuk memberikan pemahaman sehingga mau hadir ke majelis ilmu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya memuji Allah. Saya memuji Allah, ya, yang telah memberikan pertolongan kepada orang yang dikehendaki dari hambanya mau mempelajari agama sesuai dengan kehendak Allah. Nah, makanya satu nikmat, ya. Dan tafakuh ini, belajar agama adalah perkara yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam satu riwayat, wa muslimatin. Mau laki mau perempuan wajib belajar ilmu, ya. Wa usalli wa usallimu, dan saya bersolawat, ya, dan saya membaca salam ala afdali khalqi, atas makhluknya yang paling afdal. Siapa makhluk yang paling afdal? Tidak lain fahuwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad itu makhluk yang paling utama, paling mulia, ya. Di antara semua makhluknya tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya mulia, hatinya mulia, akhlaknya mulia, tingkah lakunya, tutur katanya, diamnya, semua menjadi panutan buat kita. Ya. Maka Allah puji Nabi Muhammad dengan sebutan, dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, siapa itu afdalul khalqi? Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, pemimpin para utusan Allah, pemimpin para rasul. Ya. Apa itu sayyid? Sayyid itu man sada fi qaumi, orang yang menjadi pemimpin dalam kaumnya, au man kathura sawaduh, atau juga orang yang banyak memiliki pasukan, ya, atau juga al-halim alladzi la yastafissuhul ghadab, orang yang penyabar, yang tidak mudah emosi. Nah, ini semua julukan untuk sayyid, ya. Maka wajar kalau Nabi kita Muhammad disebut sayyid. Kenapa? Beliau pimpinan, ya, di kaumnya. Beliau punya pasukan banyak. Beliau orang yang sabar, ya. Ada juga Halim itu adalah orang yang man yafza'u ilaihin nas, tempat mengadu orang-orang kepadanya. Jadi kalau ada masalah datangi ke dia, itu sayyid. Nabi Muhammad sangat pantas dijuluki sayyid, ya. Al-qail, yang pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki pada dirinya ada kebaikan, maka Allah berikan dia faham dalam urusan agama. Jadi barometer orang baik itu di mata Allah adalah paham agama. Ya. Gak cuma paham doang, tapi mau diamalin. Ya, amalin ilmunya. Ya. Nah, gimana kita bisa paham? Ya mau nggak mau ngaji, hadirin. Tafaqquh, ya harus belajar. Antum kalau ngelihat para ulama, para kiai yang alim, yang pinter-pinter itu, mereka mendapat itu semua bukan dengan berleha-leha, capek dari mudanya. Ya, bisa jadi orang alim, jadi pinter, ngaji apa aja, hayo. Tanya ini aja bisa, tanya itu bisa jawab. Dari mana mereka itu capek? Berpisah dari orang tua. Mungkin belasan tahun, puluhan tahun jadi orang tua. Kalau mondok di Said Muhammad Maliki dulu, zaman Said Muhammad masih hidup, itu minimal 10 tahun gak boleh pulang. Sekarang beliau wafat, diganti anaknya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Kalau mau mondok di sana di Mekah, minimal 15 tahun gak boleh pulang. Hatta orang tua meninggal gak boleh pulang. Kalau siap ayo, kalau enggak jangan. Gitu. Masya Allah. Dulu pernah ada orang murid, orang tua meninggal, ya, izin mau pulang karena orang tua meninggal. Ya, ditanya, ente pulang mau ngapain? Ayah saya meninggal. Emang kalau ente pulang bapak ente hidup lagi? Buat apa pulang? Ya, doainnya dari sini. Ya, sama aja. Ya, ngelihat jenazahnya berbedanya sama nggak ngelihat, sama aja. Justru dengan ente cari ilmu, orang tua bakal lebih bahagia dia di barzakhnya. Gitu. Makanya orang yang keluar dari sana jadi. Ya, kalau kita anak kita mondok 2 bulan pulang mulu. Ya. Orang-orang yang alim itu jauh dari orang tuanya bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ya. Kadang mereka itu tirakat, hadirin. Ya. Mondok nggak semuanya enak, hadirin. Ada kiai muridnya Said Muhammad, saya lupa kiai siapa itu, berangkat ke Mekah ingin ngaji sama Said Muhammad. Ya. Orang tuanya jual sawah, pas-pasan buat ongkos doang. Ya. Sampai di sana bekal tinggal sedikit, ternyata masih penuh tempatnya. Nunggu dulu beberapa bulan, ya, sampai ada yang pulang baru menggantikan. Akhirnya nggak punya duit. Tinggal di mana? Di Masjidil Haram. Tinggal di masjid, tidur di situ, mandi di situ. Ya. Makan dari mana? Nggak punya duit. Makan cuma minum zam-zam doang. Baik. Tirakati para ulama tuh. Makan cuma minum zam-zam doang, nggak punya makanan cuma minum zam-zam, niatin biar kenyang, bahkan badannya gemuk. Itu luar biasa. Ya. Orang-orang yang mondok, ya, di pesantren, ya, tidur kurang. Ya. Kalau yang rajin, ya, tidur kurang, ya, bercanda sedikit, malam dia bangun,
pagi siang sore wiridan, murojaah, ya, muhafadzah, semua tuh tirakat mereka tuh, ya. Ngaji. Habib Salim pernah cerita, saya satu hari itu waktu di Mekah, kata Habib Salim, ngikutin pelajaran sehari semalam 16 pelajaran dengan fan ilmu yang berbeda-beda. Ntar dia ngaji tafsir, ntar dia ngaji mantik, ntar dia ngaji balaghah, nanti ngaji fikih, ngaji usul, ngaji qawaid, ngaji asbabun nuzul, asbabul wurud, begitu terus tuh. Wah, 16 mata pelajaran dalam sehari. Ya, dan semua nyatet. Habib Salim itu Masya Allah nyatet. Zakirahnya kuat, hafalan. Ya, bangun malamnya kuat. Sehari kata beliau tidur cuma 2 jam, paling banyak 4 jam. Selain itu ngaji. Tuh lihat, makanya dia orang alim. Ya, paham agama, pinter. Ini kadang kita dipondokin main mulu. Ya, di pondok main, canda mulu. Ya. Jadi gak semua anak yang santri, ya, pulang jadi orang alim, gak semuanya. Ya. Jadi tergantung kita gimana mujahadahnya, gimana jaga adab sama guru, gimana kadang sebagian dapat keberkahan dari khidmah sama guru. Ya, ada yang di pondok itu khidmah nyupirin guru, jadi supir. Ada yang khidmahnya nyuciin mobil guru, ada yang khidmahnya nyuciin baju guru, nyapuin rumahnya, ngepelin rumahnya, tanpa diminta, tanpa disuruh sama kiai. Yang menyodorkan diri, kiai, saya mau khidmah, kasih saya tugas, kasih tugas. Dan dari khidmah itulah ada keberkahan tersendiri pada murid yang suka khidmah sama gurunya. Makanya para sahabat dulu rebutan jadi khadimnya Rasulullah. Ada yang bawain sendal, ada yang nuangin air, ada yang macam-macam tuh. Ya, Anas bin Malik khidmah sama Rasulullah 10 tahun, nggak pakai digaji. Ya, begitu lepas dari Rasulullah wafat, ya, ilmunya luar biasa, Allah berkahi, anaknya banyak, bininya banyak, hartanya banyak. Khidmah sama guru. Ya. Jadi kita ini harus berusaha diri. Ya. Kata Sayyidina Utsman, di antara pencegah orang menjadi orang soleh adalah merasa tenang dengan kebodohan. Ya. Orang kalau bodoh terus tenang, nggak sadar dia bodoh, atau tahu bodoh tapi santai-santai aja, nggak ngerti agama, nyantai-nyantai aja, ini nggak bakal jadi orang soleh. Padahal kita kan berusaha jadi orang soleh. Nabi aja diajarkan oleh Allah doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan pada saya, ya, anak-anak yang soleh. Ya, soleh itu gimana? Di antara syarat jadi orang soleh, ngerti agama. Ya, makanya antum silakan, anak antum mau sekolah umum silakan, bebas. Ya, tapi kasih dia bekal ilmu agama. Ya, mau jadi dokter yang ngerti agama. Bahkan di Mesir itu punya kebiasaan dari kecil orang-orang menghafal Quran. Ntar ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi politisi, ada yang jadi ekonom, semua dasarnya agama, jadi dasar Quran. Gitu. Ya, usahain lah, masa kita punya anak 2, 3, 4, masa nggak ada yang mondok, masa nggak ada yang ngerti agama, masa nggak ada yang hafal Quran, ayo usahain. Ya. Kalau anak kita pintar agama, insya Allah berkah dunia akhirat. Jangan takut nggak dapat dunia. Orang yang ibadahnya benar sama Allah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia disuruh ngejar-ngejar dia. Gitu. Jangan takut tadi. Kadang mondokin anak mikir, ntar saya kerja apa Ustaz ya? Keluar dari pondok dia ngapain ya? Jangan takut, tenang aja. Ya. Baik. Jadi kalau ingin memiliki kebaikan adalah cirinya paham dalam urusan agama. Ya. Baik. Kemudian kemudian wa ala alihi, dan atas keluarganya. Jadi sholawat dan salam ini kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, muddata dzikradz dzakirin wa sahwil ghafilin, selama ada orang-orang yang ingat, ya, dan selama ada orang yang lalai dan lupa, ya, kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sholawat yang sigotnya pendek tapi Masya Allah artinya. Jadi saya bersolawat ini, seberapa lama saya sholawat? Selama ada orang yang ingat dengan Allah dan Rasulullah, dan selama ada orang yang lalai kepada Allah dan Rasulullah.
setiap detik pasti ada orang ingat, ada orang lalai. Otomatis kan ada. Berarti sepanjang waktu itu saya bersolawat. Ya. Sayyidina Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, ada seorang muridnya mimpi ketemu beliau, bertanya bagaimana kondisimu wahai Tuan Guru. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah saya dimaafkan oleh Allah dan diberi nikmat di alam kubur. Dengan sebab apa? Bukan dengan sebab ilmu yang banyak, karangan yang banyak, guru, murid yang banyak, enggak. Karena saya pernah menulis di kitab saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sepanjang ada orang yang ingat sama engkau dan sepanjang ada orang yang lalai sama engkau. Itu kan sholawat terus-terusan berarti itu. Ya, itu luar biasa tuh. Ya, ini sholawat hadirin. Banyakin sholawat. Amalan yang paling diharapkan dikabulnya itu sholawat. Ya, Habib Hasan itu punya syikat sholawat. Ya, kalau bisa kita murid-muridnya ngamalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati Sayyidina Muhammad. Ya, sholawat pendek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya bersolawat dan bersalam, membaca salam kepada pimpinan kami Nabi Muhammad, juga atas keluarga dan sahabatnya sebanyak bilangan kebaikan Sayyidina Muhammad. Oh, apa kebaikan Sayyidina Muhammad? Gak terhingga. Ya, semua alam semesta ini adanya gara-gara Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu Habib Hasan tuh, Syekh Habib Hasan sholawat tuh. Ya, diamalin hadirin. Biasain, kalaupun kita nggak pakai hitungan nggak apa-apa. Ya, antum sambil jalan, sambil naik motor, sambil nyetir mobil, itu sholawat. Ya, apalagi kalau sendirian, ya sholawatan aja daripada bengong, ngapain? Ya, ya sholawat. Kemarin sempat tabrakan tuh motor. Untung yang keluar dari lisan saya jegrak, Allah, gitu, Allah. Kalau meninggal masih cakep tuh Allah, gitu kan ya. Ya, Allah, gitu kan. Sampai berhenti grek, gitu, ya. Kalau pas kita jatuh nyebutnya anjing, gitu kan, mati anjing, gitu, kacau nih. Itu lisan dibiasain hadirin. Ya, lisan itu tergantung kebiasaan. Kagetnya orang itu tergantung kebiasaan. Ya, makanya biasanya ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang. Terus saya pas mikir, pas berhenti, tuh saya ngomong begitu tuh ya. Kalau di akhir hayat, tuh saya meninggal tabrakan akhir hayat, ngomongnya jelek, aduh malu dah, malu dunia akhirat tuh saya itu. Ya, jadi biasanya ngomong yang baik. Ya, diusahakan dan dibasahkan lisan kita dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudian fi hadzal kitab, ini wa ala alihi wa sahbihi, ya, dan untuk keluarga dan para sahabatnya. Hadza, ini kitabun, kitab. Ketika ada pengarang mengatakan hadza kitabun, kata para ulama bisa berarti beliau bikin pembukaan ini setelah kitabnya jadi duluan. Jadi ngarang kitab dulu, baru bikin pembukaan. Ya, kata pembuka. Kitab ini berarti kitabnya udah ada. Karena kalimatnya ini kitab. Ya kan ini kan berarti ada, isyarat itu ada, ini kitab ini. Tapi bisa juga pengarang kitab itu ngarang kitab bikin kalimat pembuka dulu, baru isi kitab. Nah, bagaimana kalau dia mengatakan ini kitab, kan kitabnya belum ditulis. Maka kata para pensyarah, yang dimaksud kitab ini yang ada di otak saya. Kan ulama ngarang itu di sini nih. Ya. Ini kitab, ini yang di otak saya ini, yang mau saya tulis. Ya, ini kitab fi ghayatil ikhtisar wa tahdzib. Ya. Dalam, ya, bentuknya ini ghayatil ikhtisar. Dalam bentuk sangat ringkas. Wa tahdzib, dan sangat ini kitab adalah kitab yang sangat ringkas dan sangat padat, ya. Jadi emang dibikin nggak panjang-panjang, ya, untuk kalangan pelajar ini kitab yang menengah lah, ya. Kalau pendek banget nggak, karena kalau yang ringkas banget ya Safinah, Risalah gitu. Ini sedang ini. Wada'tuhu, saya tulis, ya, saya karang kitab ini alal kitab, atas kitab al-musamma yang diberi nama bit-taqrib, ya, dengan kitab at-taqrib. Jadi saya ngarang ini, saya letakkan kitab ini untuk mensyarahi kitab taqrib. Jadi ini syarah yang kita kaji ini, ya, kitab Fathul Qorib
sarah dari takrib. Ya. Ya, berarti yang pendeknya itu kitab takribnya itu pendek. Disyarahkan sama Fathul Qarib. Ya. Jadi saya meletakkan kitab saya ini di atas kitab At-Takrib supaya apa? Liyantafi'a bihi, supaya bisa mendapat manfaat bihi dengan kitab ini. Siapa yang dapat manfaat? Al-muhtaju, orang yang butuh. Ya. Orang yang butuh dapat manfaat. Tapi kalau nggak butuh, ya nggak dapat manfaat. Biar kata saya ngarang kitab bagus juga, tapi orang nggak butuh sama kitab saya, nggak ada faedahnya. Nggak mau baca. Ya. Tapi kalau ente butuh, nah, ada manfaatnya. Makanya kita harus butuh sama ilmu, biar ada manfaatnya. Siapa yang saya maksud orang yang butuh? Minal mubtadi'in, dari orang-orang pemula, pelajar-pelajar pemula, gitu ya. Jadi kata dia ini bentuk tawadunya pengarang. Saya ngarang ini untuk para pemula. Kalau yang udah pintar-pintar ya nggak akan ada faedahnya dah. Cuma kalau orang yang baru mengaji, ya pemula, ini berfaedah. Ya. Tapi itu bentuk tawadu. Sebenarnya mau pemula, mau orang yang sudah senior, tetap ada manfaatnya. Ya, li furu'is syariah wad din. Yang mana kitab ini li furu'is syariah, untuk cabang-cabang ilmu syariat, ya wad din, dan pengetahuan agama. Jadi memang saya khususkan kitab ini ya untuk orang yang mau belajar agama, mau belajar syariat, gitu ya. Nah, kalimat mubtadi'in, pemula itu gimana sih maksud pemula? Karena ada 3 macam pelajar itu. Ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Yang dikatakan mubtadi, man lam yaqdir ala taswiril mas'alah. Orang yang belum mampu menggambarkan suatu masalah. Ya, itu mubtadi. Dia ya sekedar sekedar tahu hukum, tapi kalau disuruh ngasih contoh nggak bisa. Ya, itu mubtadi pemula, baru belajar. Apalin rukun Islam berapa, rukun iman berapa. Tapi kalau ditanya bagaimana nanti di antara rukun iman itu percaya sama alam akhirat. Alam akhirat itu gimana? Nggak tahu. Pokoknya mah alam akhirat aja gitu. Jadi pemula namanya. Nah, naik dari situ namanya mutawassit, pertengahan. Ya. Kalau kita SD itu pemula, SMP menengah pertama gitu kan. Siapa itu? Man qadara ala taswiril mas'alah wa lam yaqdir ala iqamatid dalil 'alaiha. Orang yang mampu menggambarkan satu masalah tapi belum mampu ngasih dalil. Dalil nggak ngerti. Ya, salat itu rukunnya ada 13 atau 17. Ya, syaratnya takbiratul ihram ini. Ya. Bagaimana kalau ada masalah orang memanjangkan takbir hamzahnya, hukumnya begini. Tahu. Ya. Salat itu wudu itu ada 6 rukunnya. 1 2 3 sampai 6. Tapi kalau tanya dalilnya mana? Aduh, kalau dalil saya nggak tahu nih. Nah, itu namanya mutawassit. Ya, baru tahu hukumnya, bisa menggambarkan masalahnya, tapi dalil nggak tahu. Nah, yang ketiga levelnya wal muntahi. Nah, ini level paling tinggi, paling atas. Siapa itu? Orang yang mampu menggambarkan masalah, mampu memberikan dalil, bahkan katanya bisa mampu mentarjih aqwal. Kalau ada pendapat yang beda-beda, dia tahu pendapat yang kuat yang ini, yang lemah yang ini, dengan ilmunya. Kenapa yang dia bilang ini kuat? Oh, ini dalilnya lebih kuat begini. Kenapa ini lebih lemah? Oh, alasannya begini. Itu namanya ya muntahi, orang yang udah levelnya atas. Gak cuma sekedar faham masalah, paham dalil, tapi juga bisa mentarjih. Ya, mana yang lebih kuat? Ya, taib. Ini muntahi, bisa paham dalil. Nah, kalau paham dalil bisa mentarjih, ya, ada pendapat A, B, C. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat B. Kenapa? Alasannya ini. Nah, itu namanya disebut dengan mujtahid fatwa. Levelnya di atas muntahi ini. Jadi mubtadi, mutawassit, muntahi. Muntahi itu kan yang paham dalil. Nah, paham dalil itu ada level lagi di atasnya. Kalau paham dalil dan dia bisa mentarji, bisa mengetahui mana di antara pendapat yang berbeda yang lebih kuat dengan alasannya, maka disebut mujtahid fatwa. Ya, dia udah berhak berfatwa, menentukan hukum. Kenapa? Karena dia tahu ini lebih kuat, ini lemah, ini sedang, gitu ya. Di atasnya lagi namanya orang yang bisa mengambil hukum dari kitab dan sunnah. Ya, maka disebut mujtahid mazhab. Kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, itu mujtahid mazhab. Kenapa? Karena beliau mengambil hukum itu bukan kata orang,
dia tahu oh Qur'annya ini, ya diambil ayat ini, asbabun nuzulnya begini, ya ceritanya begini, maka diambil hukum. Menguatkan dengan hadisnya ini, riwayat ini ada berapa hadis, ya kedudukan hadisnya apa, kemudian asbabul wurudnya tahu. Nah, ini orang model begini namanya mujtahid mazhab. Nah, ini zaman sekarang udah nggak ada lagi dah. Mujtahid mazhab kayaknya udah susah nyarinya, ya. Makanya mazhab yang sekarang diikutin 4. Ya, di seluruh dunia nih yang diakuin secara garis besar 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena untuk mencapai derajat mujtahid mazhab itu susah. Ya. Oke, kalau ada orang sekarang bikin mazhab baru, itu ngarang gitu. Ya, ilmunya belum ada apa-apa, nggak bakal nyampe deh. Ya. Baik, sampai sini jelas. Kemudian waliyakuna wasilatan. Dan saya ngarang ini supaya apa? Tadi kan supaya ada manfaatnya buat para pemula yang ingin belajar syariat, belajar agama. Dan supaya menjadi perantara linajati yaumal qiyamah, untuk keselamatan saya di hari kiamat. Kenapa ngarang kitab bisa menjadi penyelamat di hari kiamat? Ya karena kalau saya ngarang kitab dengan ikhlas, ya, maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu saya kalau saya ikhlas manfaat, dan manfaatnya ini bisa jadi ilmu jariah, amal jariah. Ya. Ini kan beliau ngarang udah lama, udah beberapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang masih dibaca. Bahkan nih kalau kita di pondok pesantren, ini Fathul Qorib kayak seakan-akan menjadi kitab bacaan wajib di setiap pesantren. Santri berapa ribu, berapa juta orang yang ngaji kitab beliau ini. Nanti kiainya pulang santrinya pulang ke kampung halaman, jadi ustadz, jadi kiai, buka pesantren, ngajar lagi terus, nyebar terus. Itu ilmu manfaat hadirin. Ilmu manfaat begitu. Yang ngarang kitab Jurumiyah, kitab Nahwu itu, ya Jurumiyah itu pengarangnya itu setelah selesai ngarang, dia lempar kitab karangan ke laut. Kata dia, ya Rabb, ya Allah, kalau memang saya ngarang ini ikhlas karena Engkau, maka berikan manfaat dari ilmu saya. Lempar ke laut. Ya, subhanallah, ya, karena orangnya pengarang itu ikhlas karena Allah, itu kertas yang isinya ilmu nahwu tidak basah sama sekali. Ya, dan ikut aliran air, mengalir dengan aliran air, ya, ditemukan sama seseorang, akhirnya dipelajari sampai sekarang tuh ilmu sama sekali. Orang-orang yang ngaji nahwu rata-rata, ya, kalau pertama ngaji kitab nahwu, yang paling pertama ilmu kitab nahwu Jurumiyah. Ya. Jurumiyah itu dari kata-kata jarjul miyah, aliran air. Kenapa? Karena dia begitu selesai dikarang, dilempar ke laut, ikut aliran air. Tuh karena orang ulama dulu ngarang ikhlas. Kalau sekarang ya bukan nggak ikhlas ya, ngarang kitab pasti ntar ada minta ini royalti, ya kan? Rata-rata begitu zaman sekarang tuh. Ngarang kitab nih, ente kalau mau fotokopi harus bayar royalti dulu, ya. Nyetak bayar royalti dulu. Ya. Kalau ulama dulu nggak mikir begitu, ya. Makanya ilmunya ikhlas. Udah puluhan ratusan tahun masih dibaca ilmunya. Ya. Kalau ada orang fotokopi karangannya, bukannya marah, senang. Alhamdulillah mau dibaca, ya fotokopi aja. Nggak usah pakai bayar. Kalau sekarang ente memfotokopi tanpa izin, wah, kena pidana ente, kena denda. Ya. Itu bedanya ulama-ulama dulu, ulama sekarang. Makanya ulama-ulama dulu ilmunya bertahan sampai sekarang bertahan. Ya, ulama-ulama sekarang, ya, bukunya yang udah dicetak dikasih hak apa namanya itu? Kalau hak cipta itu ya paling bertahan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis itu orang lupa udah, nggak pernah dibuka-buka lagi, nggak pernah baca-baca lagi. Kenapa begitu? Ngarangnya itu bukan buat manfaat saja, tapi ada niat komersil di situ, niat cari keuntungan. Ya, kayak zaman sekarang kan metodenya medianya nggak cuma kitab, medianya medsos. Ulama-ulama, kiai-kiai, ya habaib-habaib bikin channel bagus, sama seperti saya ada channel juga, ya bagus, ya. Tapi kadang-kadang ya niatnya bikin video itu bikin klip buat duit, nyari duit, gitu, ya. Ya niatnya sih kalau dapat duit kan Ustaz bisa buat dakwah, iya sih buat dakwah juga, ya. Ya ala-ala nih ya, semua ada tergantung niatnya. Ya, kadang ada yang bilang, Ustaz udah dapat berapa dari channelnya? Udah masuk berapa duit? Emang ada duitnya? Emang Ustaz nggak tahu sebenarnya itu, nggak bikin begitu-gituan.
Makanya bikin aja udah. Kalau saya meninggal kan ada jariahnya, ada kenang-kenangannya tuh. Saya kadang ada murid-murid yang di luar daerah, di Batak, apa di Bangka, di Jambi tuh. Kadang suka ngikutin, kalau mau ngajar, Ustaz saya izin ya, kalau mau ngajar Safinah saya lihat dulu kajian antum. Ya, dilihat video tadi, ikutin sama dia. Ya, tak lihat. Ya, niatnya buat manfaat. Niatin apa ikhlas karena Allah SWT. Ya. Jadi ini saya ngarang ini agar menjadi wasilah untuk keselamatan saya di hari kiamat nanti, ya. Wa naf'an li ibadihil muslimin, dan supaya memberikan manfaat kepada untuk hamba Allah yang beragama Islam. Innahu sami'un, karena Allah itu zat yang maha mendengar doa ibadih, doa para hambanya. Wa qaribun mujibun, dan Allah itu sangat dekat dan sangat mengijabah doa hamba-hambanya, ya. Baik. Jadi ketahuilah Allah itu maha mendengar doa kita. Allah itu dekat, ya. Tapi nggak usah kita bilang Allah itu ada di mana-mana. Ya Allah itu dekat dah. Ya. Allah itu selalu memantau kita. Ya. Kapan saya di mana sih kita berarti Allah tahu kondisi kita. Wa man qasadahu la yakhib. Orang yang bertujuan kepada Allah tidak akan ada kerugian, tidak akan ada penyesalan. Ya. Orang kalau niatnya hanya untuk Allah pasti nggak akan rugi dalam segala hal, hadirin. Ya, kita ngaji, saya ngajar karena Allah, antum belajar karena Allah, antum kerja karena Allah, sholat, puasa, baca Quran, ya semua niatin karena Allah, dan itu nggak akan rugi. Jangan nyari keuntungan dunia. Ini yang kadang saya juga pribadi saya masih ngeri juga. Ya, saya minta sama Allah jangan sampai Allah di hati saya tuh ngajar cuma gara-gara pengen dapat amplop. Gitu, ngeri. Karena kalau kita niatnya cari dunia, ente nggak ngaji nih, tanya Gus, apa Gus? Rawon, ngaji ada rawon nih. Berarti ngajinya karena rawonnya, bukan karena cari ilmu, cari ridho Allah, bukan. Nah ini kalau kita niatnya begini, niatnya cari dunia, dapat, tuh udah disiapin tuh mangkoknya, ya, dan bentar lagi tinggal dituangin, ya. Saya nyari amplop, ntar juga ditransfer atau dikasih sebulan sekali, ya kan? Dapat. Cuma kalau kita niatnya itu doang kita dapat. Dan di akhirat itu dapat apa-apa. Itu ya. Makanya tujuan kita hidup ini apa sih? Cari ridho Allah, itu aja udah. Ya. Adapun ada makanan, ada konsumsi, ada berkat, ada amplop, itu bonus saja. Jangan jadikan tujuan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku meminta bertanya kepadamu tentang saya, maka jawablah sesungguhnya saya ini zat yang maha dekat. Jangan takut, jangan ragu sama Allah, ya. Minta apa aja sama Allah. Wa'lam wallahu a'lam bissawab, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih pembukaan, jadi belum ada pembahasan hukum. Cuma Imam bahas tentang keinginan, harapan pengarang, kenapa beliau ngarang ini, ya, sebagai pembukaan dari kitab beliau. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati sayyidina Muhammad. Adada hasanati sayyidina Muhammad. Itu salawat yang disusun oleh Sayyidil Warid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili. Ya, dan itu dijazahkan kepada murid-murid beliau, termasuk saya juga dapat, ya. Nah, itu lain lagi. Ada tuh, salawat begitu. Ada kulli syai'in alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimina bi nawmikillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alf marrah, gitu. Ada salawat gitu. Jadi dikali-kalikan gitu. Ya, cuma kalimat adada hasanati sayyidina Muhammad, kalau saya pikir-pikir saya baru ngeh, ini luar biasa. Ya, bersolawat sebanyak bilangan kebaikan Sayyidina Muhammad. Berapa kebaikannya? Nggak terhingga kebaikannya. Ya, orang alam semesta ini ada karena Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Jadi diamalinnya, antum sholawat bebas dah, apa aja dah. Ya, pilih aja yang antum nyaman. Saya kadang-kadang gitu. Ya, kalau lagi naik motor sendirian, sholawatan aja dah. Ya, sholawatan. Kalau capek dengan lisan, sholawat pakai hati aja. Ya, kalau capek dengan sholawat yang rada panjang, cari yang pendek-pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Jibril itu namanya itu. Jibril ini bersolawat untuk Nabi Muhammad, ya, ya, solawat dah, ya.
antara dua, sholawat istighfar, sholawat istighfar. Udah itu. Banyakin itu dah di akhir zaman ini. Ya, istighfar buat dosa-dosa kita, sholawat biar kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang tuh saya bagi begini, kalau berangkat ngajar istighfar atau sholawat, dan pulangnya sholawat atau istighfar gitu, selang-seling gitu. Ya, sepanjang jalan tuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ntar pulang sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita diusahain begitu supaya waktu kita nggak kosong. Para sholihin itu dia rugi kalau ada 1 menit 1 detik dari waktunya nggak zikiran, rugi, merasa rugi. Kalau kita kan santai aja gitu, nggak zikiran nggak ada masalah, kayak kita bodo amat gitu. Jadi belum terbiasa hati kita, lisan kita, ya. Makanya kadang mereka para sholihin itu bawa tasbih bukan buat pamer, buat pengingat. Karena orang kalau pegang tasbih kan, oh iya, dikira lah gitu. Ya, kadang orang ya semua alaniah ya. Kadang orang pegang tasbih sombong-sombongan gitu, biar dianggap soleh gitu, alim. Ya, gitu. Padahal kagak baca apa-apa, pegang doang. Ya. Ada yang begitu, ya. Ada yang digital gitu. Orang, semua kita nggak usah berpikiran negatif, semua tergantung niat masing-masing. Ya, yang pakai tasbih silakan, yang nggak pakai tasbih, yang penting zikirnya. Ya, lu kalau pakai tasbih kan ada bilangan, oh udah 1000, 2000 gitu. Kadang saya kalau kena motor capek juga nih, cetak capek, ada dah, lepas aja, selawatan aja udah. Mau berapa kita terserah. Gitu. Istighfar mau berapa kita terserah, udah bebas aja udah. Ya, daripada puyeng-puyeng hitung-hitung. Tapi kalau ada orang kan amalannya tertata, sehari 1000, selawat 1000, istighfar 1000, tahlil 1000 gitu. Pakai bilangan nggak apa-apa, biar istiqomah. Cuma kalau ribet mau pakai bilangan, udah baca aja, nggak dibatasin. Ya, zikir itu nggak dibatasin berapa bebas. Bahkan sholawat kok bisa sebanyak-banyak sholawat tanpa perlu bilangan, gitu ya. Nah ini diantara yang diajarkan oleh ulama kita. Baik, nanti kita lanjutin tentang pembukaan di kajian kita berikutnya. Kita baca Fatihah. Mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus hadirin, ya, menghadiri majelis ilmu karena berat, ya, majelis ilmu itu berat. Ya, kalau udah bahas ilmu biasanya ngantuk, malas gitu bawaannya, ya. Tapi kalau kita minta sama Allah dibantu, insya Allah diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah paling penting tuh istiqomah. Ya, ntar kalau udah bisa istiqomah, minta sama Allah, minta paham. Kalau sudah paham, minta sama Allah, minta mau mengamalkan. Kalau mau diamalkan, insya Allah ilmu kita manfaat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته